Ke saya. Ya, Bapak Ibu semuanya selamat malam dalam program parenting dan bagi saya ini adalah sesi pertama ya. Totalnya kalau di modul saya itu ada 26 sesi ya dan semuanya saya akan berikan secara free. Nah, malam hari ini saya tidak banyak bicara karena kita ada pembicara, saya sebut saja pembicara tamu gitu ya, yaitu Bu Aci dan Pak Jos yang akan membahas dari sisi nutrisi ya. Jadi dari sisi saya hanya akan ngasih saya akan ngasih sedikit testimoni ya, atau pendahuluan prolog ya. Kalau bicara parenting ya tentu misalnya ini Pak Jarod ngomong parenting siapa sih gitu yang belum kenal ya. Oke, saya pendiri dari sekolah yang namanya Happy Holy Kid tahun 95. Dan sampai hari ini saya sudah punya 66 cabang sekolah Happy Holy Kid di seluruh Indonesia. Dalam bidang parenting dan keluarga, saya menulis 66 buku. Dan 66 buku itu sudah dicetak lebih dari 2 juta eksemplar. Beberapa judul itu menjadi bestseller di Gramedia. Jadi Anda bisa hitung kalau 2 juta, satu judul buku, satu eksemplar saya jual 50.000 rata-rata. Nah, sudah bisa dihitung berapa miliar saya dapat dari buku keluarga. Ya. Nah, kok saya bisa nulis buku begitu banyak dan lakunya juga segitu banyak? Saya bicara parentingnya saja, bukan pernikahan. Saya punya anak 3 yang IQ-nya sebenarnya rata-rata. Tapi prestasinya itu yang membuat banyak orang sebenarnya bertanya kepada saya gimana cara saya parenting. Anak pertama dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMP selalu ranking 1 dan kelas 3 SMP menang ASEAN Scholarship. 100 orang pandai Asia dikumpulkan oleh pemerintah Singapura, dia masih masuk 10 besar. Sekolah di Singapura itu 1 tahun 400-an juta, maka anak saya sekolahnya gratis. Tapi karena nilainya bagus, asrama juga gratis, bahkan tiap bulan dikasih uang saku 15 juta, $1.200 tepatnya ya. Nah, maka setelah Sek 3, Sek 4 diperpanjang, junior college-nya pun di Raffles Institution, salah satu terbaik dari GC di Singapura. Karena nilainya bagus lagi, akhirnya dapat beasiswa lagi di NUS. Nah, nomor 2 ceritanya beda. Anak saya nomor 2, waktu dia kelas 1 SD, saya dipanggil sama sekolah karena hampir nggak naik kelas. Nilainya 2,5, 3,0, dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata. Nah, untung saya memang belajar gizi, saya belajar parenting, saya tahu bagaimana membuat anak tidak cerdas jadi cerdas, anak-anak bermasalah, anak hiperaktif, anak nggak punya konsentrasi, game addictive seperti anak saya ya. Jadi dia naik kelas bersyarat. Ini karena kelas 1 SD nulisnya masih kacau. Jadi saya dipanggil sama sekolah, anak bapak nggak bisa nulis di kelas 2 SD, saya kembalikan kelas 1 gitu ya. Nah, singkat cerita aja ya 6 tahun kemudian sudah ranking 1, bahkan menang lagi ASEAN Scholarship, nyusul kakaknya. 4 tahun di Singapura, nilai rata-ratanya 98,8. Hanya satu yang B, semuanya 10A selama 4 tahun. Itu membuat anak saya yang nomor 2 akhirnya juga mendapat beasiswa di NUS selama 4 tahun, sekolah gratis, asrama gratis, tiap bulan dibayar $1.200. Selama 8 tahun, dari Sek 3, 3 SMP, sampai lulus kuliah. Anak 1, anak 2 begitu. Nomor 3, waktu di Indonesia belum dapat beasiswa, tapi waktu di Australia ya dia juga masuk lulusan terbaik. Sehingga lulus dari pulang dari Australia kerja, 3 anak saya udah kerja. Nomor 1 namanya Nantiana Christie, Anda googling itu kayak 5 tahun terakhir, termasuk tahun yang terakhir ya 2023, masuk salah satu dari 20 top leader dunia dalam bidang apa? Coach, marketing, dan bisnis. Nomor 2, nomor 3, semuanya mengalami prestasi-prestasi yang luar biasa. Nah, itu bisa di googling nama anak saya, keluarga saya. Maka saya kenapa butuh hampir kira-kira 26 sesi untuk menjelaskan parenting ini di WA group parenting yang sudah dibentuk, yang sebenarnya saya kagum juga sebenarnya dengan jumlah WA grupnya 800, tapi kenapa Zoom hari ini baru 64 ya. Saya pikir sampai saya tidak broadcast ke grup-grup yang lain ini selain WA group itu gitu ya, linknya ya. Karena saya pikir, wih 800 orang, Zoom saya cuma 500 gitu ya. Jadi link Zoom-nya ini saya nggak bagikan di grup PHS. Yang ada 100 grup. Saya juga nggak bagikan di grup keluarga bahagia. Saya punya 15 BA grup gitu ya. Karena yang masuk ke grup ada 800. Wah, saya takut kalau jumlahnya nggak cukup gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa, nanti mereka bisa dengar rekamannya. Tapi yang saya mau katakan, berbicara parenting, maka ini kayak sesi hari ini pembukaan ya. Dari saya hanya mengenalkan aja ya anak seberapa hebat anak-anak kami.
dan juga sekolah kami Happy Holy Kid di beberapa provinsi menjadi sekolah percontohan untuk playgroup dan TK. Saya satu lagi, saya nggak tampilkan gambarnya ya. Saya dengan Kak Seto sudah keliling lebih dari 40 kota. Di setiap kota itu berkumpul 4.000, 5.000 guru. Pada zaman COVID yang kumpul hanya 200 orang di hotel. Bupatinya, wali kotanya, diknasnya. Tapi yang ikut Zoom itu guru playgroup, TK, SD, SMP diwajibkan. Ya bisa 5.000, 10.000 itu kayak Zoom raksasa. Di mana 5.000 orang Zoom, saya bukan diwajibkan sih, mereka bayar 100.000 per orang. Kalau 100.000 kali 5.000 peserta, Anda hitung lagi berapa miliar. Gitu ya. Dan itu kita sudah keliling lebih dari 40 kota, di mana Kak Seto ngajar satu sesi dan saya ngajar 6 sesi untuk para guru. Anda tahu siapa gurunya, tapi Kak Seto lebih terkenal dia untuk grab untuk pesertanya dan untuk meyakinkan pemerintah bahwa pembicaranya bagus gitu ya. Tapi ketika hari pelaksanaan dalam 3 hari itu saya ngajar 6 sesi. Jadi kalau dalam bidang parenting, Anda ketik nama saya di Google, maka di belakang nama saya itu magisternya pendidikan ya, MPD ya. Dan jadi memang inilah bidang saya ya. Olah nafas itu saya baru 3 tahun. Tapi saya mendirikan sekolah Happy Holy Kids sejak tahun 95. Jadi sebenarnya dalam parenting justru saya ya kalau di kelompok Kristen terutama emang saya banyak ceramahnya di situ. Tapi begitu mendampingi Kak Seto keliling Indonesia, yang menarik waktu panitia di Banyuwangi waktu itu menghadap Menteri Pendidikan ya, mengajukan proposal untuk ngasih sambutan ya. Lalu tanya pembicaraannya siapa gitu ya, Kak Seto. Menterinya bilang begini, Pak Jarod jadi pembicara gak? Panitianya kaget. Yang punya Happy Holy Kid itu loh. Gitu. Saya dengar laporan panitia gitu. Ya, belum kamu yang belum tahu siapa saya, menteri aja tahu kan gitu ya. Jadi itu sedikit prolog dari saya. Tapi hari ini saya tidak ngajar ya, karena ada Bu Aci dan ada Pak Jos ya. Nanti saya mungkin akan menjawab kalau pertanyaannya memang butuh saya jawab dari sisi saya ya. Jadi saya lebih banyak memang dari sisi parenting, maka saya katakan malam ini dari sisi nutrisi untuk pertumbuhan otak ya, supaya anaknya maksimal. Oke, dari saya itu dan saya akan serahkan ke Pak Jos untuk mengintroduction Bu Aci, walaupun pernah ngisi di PHS, saya anggap aja ini komunitas baru pendidikan ya. Jadi silakan saya serahkan ke Pak Jos dulu. Silakan Pak Jos, saya akan invite Bu Aci juga. Oke, selamat malam semua. Semangat pagi semua teman-teman, kelompok PHS tentunya, dan juga teman-teman semua yang hadir dari grup KK Indonesia ya. Dan kemudian juga terima kasih waktunya dari Pak Jarod dan juga Bu Aci sudah berkumpul bersama kita. Beliau adalah seorang senior health consultant dari KK Indonesia, Bapak Ibu, dan sudah cukup lama bersama KK dan sudah mendampingi banyak acara, membawakan banyak acara di berbagai kota juga ya, secara offline maupun online ya Bu Aci ya. Jadi hari ini kita akan sama-sama sharing ya. Tadi saya juga penasaran nih, pengen dengar dari Pak Jarod sebenarnya ya beberapa tips aja bagaimana perkembangan dan pertumbuhan anak Bapak yang luar biasa tadi itu ya. Sebenarnya kan tadi judul kita ini adalah pertumbuhan dan perkembangan, dan ternyata pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda gitu. Jadi tumbuh kembang. Nah, makanya tadi saya sempat putarkan di awal sebuah film yang mengenai perbedaan antara tumbuh dan kembang. Makanya ini satu hal yang menarik, dan saya melihat di keluarga Bapak ini yang tadi dengan 3 anak yang berbeda ceritanya, tapi sama-sama akhirnya hasilnya yang luar biasa. Nah, artinya prosesnya itu yang sampai 26 sesi ya Pak ya. Jadi menurut Bapak itu apa sih Pak kunci-kuncinya di Pak pertumbuhan dengan perkembangan itu apa tuh Pak Jarod itu Pak? Sedikit mungkin Pak dari Bapak. Oke, ya. Sebenarnya bicara pendidikan anak ya, itu kan ada memang ada DNA, ada bibitnya gitu ya. Tapi sebenarnya pengasuhan jauh lebih penting ya. Nah, pengasuhan itu termasuk merawat anak. Kalau bicara pengasuhan termasuk bukan hanya ya semuanya ya, dalam arti pengasuhan itu kan nutrisinya gimana. Kalau misalnya kan prinsipnya otak itu plastis. Jadi teori tentang otak yang cukup baru dari misalnya Gerard Edelman dan lain-lain itu adalah plastisitas otak. Otak itu plastis, dari kata plastisio. Jadi bukan elastis. Elastis itu karet ditarik, ya itu elastis. Tapi plastis itu kayak clay, lempung. Jadi otak itu bisa dibentuk. Mau dibikin kotak, dibikin bunder, gitu ya. Nah disitulah sebenarnya pentingnya pengasuhan.
Tapi juga dibentuk itu termasuk kayak kan anak saya bermasalah dengan yang nomor 2 ya, sempat hampir nggak naik kelas, dengan daya konsentrasi, dipanggil nggak noleh, nggak ada kontak mata, ya. Tapi kan otak itu bisa dibangun. Ini misalnya nggak cerdas, bisa dibikin cerdas, bisa dilatih. Memang kalau saya mohon maaf untuk kalau saya mengambil cerita Kristen atau Alkitab ya. Di Alkitab itu ada cerita Sadrah, Mesah dan Abednego di waktu ini Bani Israel ini dibawa ke Babel gitu ya, menjadi sandera, nah menjadi budak bahkan. Tapi ada orang namanya Sadrah, Mesah, Abednego yang kecerdasannya itu 10 kali lipat. Nah, ini kan menarik tuh. Ada pernah orang hebat di muka bumi yang kecerdasannya di antara para penasihat raja itu aja 10 kali lipat. Nah, menariknya itu diceritakan bahwa Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego tuh makannya buah dan sayur-sayuran gitu. Jadi dia nggak mau makan makanan haram. Itu sama Muslim juga nyambung gitu ya. Dia nggak mau makan makanan haram. Ya, padahal rajanya berkata, wah ini harus diberi makanan yang sehat, termasuk misalnya kayak daging-dagingan gitu. Tapi dia menolak gitu ya. Saya mau yang kalau daging yang halal-halal aja. Maka dia mau lebih banyak sayur dan buah. Dan setelah diuji, setelah diberi makanan sehat gitu ya, itu dia lebih pandai 10 kali lipat. Jadi memang sebenarnya nutrisi itu mempengaruhi eh, kecerdasan. Maka kalau bicara pengasuhan, maka juga bicara sebenarnya mengenai pengasuhan dalam pola makan. Nah, kayak saya, karena memang saya sarjana, saya dan istri berdua itu kuliahnya di teknologi pangan dan gizi, sejak kita menikah di rumah kita nggak ada mecin. Semua bumbu adalah herbal. Sejak anak kecil kita berikan mereka omega 3. Dan walaupun jujur ya saya kenal Keke baru 7 bulan. Jadi sebenarnya cerdasnya anak saya bukan dari omega 3-nya Keke gitu ya. Tapi sekarang saya melihat omega 3-nya Keke ini keren karena EPA-DHA-nya tinggi. Tapi jujur kalau dulu anak bapak itu minum dulu Keke sudah ada tapi saya belum kenal. Betul. Tapi karena saya mendapat inspirasi dari Sadra Mesa Abednego di mana makannya sehat, anaknya cerdas gitu. Nah, itu dari sisi nutrisi. Tapi kalau dari sisi yang lain, misalnya saya ambil dari Gerard Edelman. Kenapa? Karena dia pemenang Nobel mengenai otak yang maksimal. Bukan saya melecehkan atau merendahkan sebuah universitas di kampung, ya katakanlah kampung halaman saya, Solo, minggir lagi Klaten, ada tuh universitas. Lalu di sana orang bikin penelitian, diupload, ya jadi ada jurnalnya gitu. Tapi jurnalnya misalnya penelitiannya nyontek nih, atau mungkin nggak usah di kampung Klaten ya, di UI, di UGM, IPB, kalau jurnalnya nyontek, bahkan dia salah, dosennya nggak teliti, istilahnya tuh sebenarnya begitu diuji panelis hotel para dokter gitu, ya sebenarnya ini salah metodologi gitu. Jadi yang ada jurnalnya belum tentu benar. Tapi kalau saya ngambil jurnal yang sudah didiskusikan, diujikan dalam sebuah panelis, para researcher, ya sampai memenangkan Nobel, nah itu jurnalnya keren. Nah, dalam bidang otak yang maksimal, maka bicara jurnal internasional yang memenangkan Nobel itu namanya Gerard Edelman. Nah, dia berbicara mengenai pengasuhan, di mana untuk pengasuhan itu perlu figur ayah, perlu figur ibu. Karena kalau ayah mengasuh anaknya, itu seperti membangkitkan kecerdasan dari DNA si ayah. Makanya di negara patriarkal, kayak Yahudi, Jerman, anaknya hebat-hebat. Tapi di Asia, banyak jurnal penelitian melaporkan bahwa cerdas itu mitokondria ibu, sedangkan perilaku itu DNA ayah. Tapi kenapa di negara patriarkal jurnalnya berbeda gitu ya? Karena lokasnya berbeda. Di negara-negara Asia yang parentingnya tuh oleh ibu gitu ya, tentu cerdasnya dari ibu yang mengasuh. Nah, ini kan berbicara pengasuhan juga penting, lingkungan juga penting. Di mana lingkungan itu ayah dan ibu. Nah, kalau bicara pengasuhan begini, waduh saya bisa panjang lebar makanya sampai saya jadikan 26 sesi gitu ya. Tapi intinya pengasuhan penting, lingkungan penting, nutrisi juga penting. Nah, udah bener banget konsep yang namanya holistik. Nah, dengan pemahaman itu, saya bisa merubah anak saya. Saya katakan merubah itu karena ya anak nomor 2 tadi saya cerita pernah hampir nggak naik kelas. Tapi kan singkat cerita 9 tahun lagi menang beasiswa. Pergi ke Singapura 4 tahun, rata-rata 98,8 gitu ya. Lalu dapat di NUS. Jadi di kalau Singapura kan ya NTU sama NUS sebenarnya ratingnya lebih tinggi NUS. Maka dia di situ tuh beasiswa gitu ya. Nah, kan keren juga. Nah, itu sebenarnya bukan hasil hanya kalau dibilang kecerdasan, sempat dia bermasalah sampai sempat hampir nggak naik kelas. Maka pengasuhan penting, pengasuhan di mana di dalamnya di situ juga ada nutrisi yang benar, gitu. Ya, itu Pak. Baik, wah artinya sudah ada tipsnya tuh Bapak Ibu ya. Jadi pengasuhan ya.
Dan hari ini terutama juga dari pola makan, dan tadi yang Bapak sudah singgung ya. Baik, kalau gitu nanti langsung kita bisa mendapatkan informasi dari Bu Aci ya, sebagai seorang sarjana gizi yang memang juga bergelut dalam bidang nutrisi, terutama hari ini kita akan bicara mengenai anak, ya, karena anak ini adalah generasi penerus kita, ya. Jadi memang kita harus konsen juga kepada anak-anak kita supaya lebih sehat dan lebih cerdas dan bisa terus membawa negara Indonesia ini makin berkembang. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya langsung aja undang Bu Aci untuk bisa sharing bersama teman-teman komunitas PHS ya, terutama parentingnya dan juga mitra-mitra KK Indonesia. Silakan Bu Aci. Terima kasih, selamat malam semuanya. Apa kabar? Saya harapkan sehat selalu dan salam Sehat selalu. sejahtera untuk semuanya. Terima kasih untuk Pak Jarot dan juga Pak Yos ya. Kebetulan menarik sekali emang kalau kita belajar tentang parenting, dulu juga saya kuliah sebenarnya di apa namanya di gizi dan juga ada sumber daya keluarga. Cuman nggak sampai yang apa sih ngulik banget kayak Pak Jarot sampai detail banget gitu kan ya. Nah, jadi, memang kalau untuk parenting itu sebenarnya ilmunya sangat luas, bahkan mungkin kalau misalkan, saya sendiri di kampus mungkin cuma seujung kukunya banget gitu ya dibanding ilmu-ilmu parenting yang sekarang dan memang ilmu parentingnya selalu berkembang. Kalau tadi Pak Jarod bilang ada pola asuh, itu juga benar. Kita di beberapa, apa namanya, di beberapa mata kuliah memang mengajarkan pola asuh, tapi ternyata udah berkembang juga sangat jauh sekali. Dan juga ada pola gizi, salah satunya memang pola asuh adalah, pemberian gizi yang tepat sehingga nanti anak, bisa berkembang, bertumbuh dan berkembang dengan baik, seperti itu. Saya langsung aja untuk, materinya ya, Pak, ya, saya akan coba share screen. Nah, jadi, kita, untuk membahas tentang gizi dan perannya terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi, kita mengenal di dunia, gizi itu sebagai yang namanya kita sebut adalah masa golden age anak. Ada yang mengatakan di usianya, 1000 pertama ya, 1000 hari. Tapi ada juga yang mengatakan ada beberapa teori juga, ada yang mengatakan 0 sampai 3 tahun, kemudian, 3 sampai sekitar SD gitu ya, sampai sekitar 12 tahun. Kemudian ada juga yang mengatakan, 12 atau 13 sampai dengan dia menjelang dewasa muda. Hanya memang, banyak beberapa riset mengatakan bahwa 1000 hari pertama itu adalah masa yang benar-benar, golden, keemasan. Jadi, kalau di situ stuck gitu ya, maka ke depannya juga ada beberapa perilaku yang misalkan berubah, terus kemudian perkembangan dan pertumbuhannya juga akan, bermasalah, seperti itu. Nah, jadi ada yang, kita sebut juga dengan pertumbuhan fisik, misalkan dinilai dengan berat badan, apakah berat badannya itu pendek atau misalkan ideal seperti itu, kemudian, berat badan itu misalkan ideal atau tidak gitu ya, kemudian tinggi badan apakah dia pendek atau memang dia, sesuai dengan tinggi badannya, sesuai dengan umurnya, kemudian ada yang kita sebut juga dengan lingkar kepala, ini contohnya saja. Kemudian ada perkembangan, perkembangan itu, berupa 5 hal, yang pertama adalah, berikut ke motorik kasar gitu ya. Gerakan otot-otot besar kayak misalkan otot tangan, badan, kaki, kemudian, bagaimana cara dia berlari atau misalkan masih kecil, bagaimana caranya dia sudah merangkak atau belum, berguling misalkan seperti itu. Kemudian motorik halus, kita sebutnya sebagai otot-otot halus, bagaimana misalkan, anak itu sudah bisa memegang pensil dengan cara yang baik, tidak mematahkan pensil, misal seperti itu. Kemudian cara cara menggunakan sendok atau garpu dengan baik, tidak gemetar, kemudian tidak kaku atau tidak terlempar dan sebagainya, seperti itu. Kemudian ketiga ada yang disebut juga kognitif. Kognitif itu sebenarnya berhubungan dengan cara anak mendapatkan ilmunya. Misalkan, bagaimana cara dia mendapatkan ilmunya dari sumber-sumbernya, dari orang tuanya, dari sekelilingnya, kemudian bagaimana dia mengingat pengetahuan-pengetahuan yang dapat, bagaimana dia sudah mulai bisa memecahkan masalah, mulai dari yang ringan gitu ya, misalkan kalau dia jatuh dia harus bagaimana, seperti itu. Kalau misalkan dia, mengambil itu atau mendekati hal yang berbahaya, dia harus bagaimana, misal seperti itu. Itu sampai dengan cara dia bisa benar-benar belajar untuk mengambil keputusan, yang bisa dilakukan sendiri, seperti itu. Kemudian, yang keempat ada cara bicara, berapa banyak kosakata yang sudah dia kuasain, kemudian ketika dia berbincang dengan orang, misalkan apakah dia mengerti, bahasa dari lawan bicara itu, maksud dari lawan bicara itu, dan bagaimana cara dia memfeedback, memahami dan berusaha berbicara balik gitu ya kepada orang lawan bicaranya, seperti itu. Yang terakhir ada interaksi sosial.
bagaimana respon dia terhadap sekeliling? Apakah responnya ketika misalkan diajak gitu ya, terus, matanya itu saling memandang, kemudian dia berusaha untuk berkomunikasi dengan baik seperti itu. Apakah dia, sudah dipanggil-panggil misalkan cuek atau tidak, seperti itu, tidak peduli di sekelilingnya, jadi seperti itu. Jadi, ada beberapa perkembangan yang memang sangat penting untuk anak, mulai dari dia berinteraksi sampai dengan, dia nanti sekolah misalkan, atau dia sudah menjadi remaja atau dewasa muda, seperti itu. Dan bahkan, dikatakan bahkan sampai dia, dewasa tua dan bahkan sampai tua, seperti itu. Nah, bagaimana sih peran orang tua? Sebenarnya peran orang tua banyak di sini, saya hanya meringkaskan saja nanti, mungkin yang tadi ya Pak Jarod bilang 26, step gitu ya, 26, apa namanya, 26 kegiatan itu menurut saya wah banget, saya pengen banget gabung sama grupnya gitu Pak kalau diizinkan, karena, udah lama banget saya nggak belajar tentang parenting juga gitu, sudah lebih dari 15 tahun, mungkin pasti akan banyak ada perubahan-perubahan yang, tidak tidak saya pelajarin. Dulu juga saya termasuk yang mengkaji juga tentang peran ayah ya, cuman memang peran ayah ini waktu saya dulu tuh masih banyak yang lebih banyak riset-risetnya dari, luar negeri di luar Indonesia. Kalau Indonesia masih jarang waktu saya dulu, tapi sekarang pasti saya yakin banyak perkembangannya gitu ya. Jadi, bagaimana peran orang tua yang sangat penting ini untuk perkembangan dan pertumbuhan anak, yang pertama adalah, rajin, stimulasi motorik kasar dan halus. Nah, kemudian, eee ini sebenarnya berhubungan juga dengan penyakit, mohon maaf, penyakit tanda kutip orang tua zaman sekarang adalah menyerahkan anak kepada lebih ke arah teknologi atau misalkan lebih ke arah orang lain, seperti itu untuk membantu mengasuh stimulasi motorik kasar dan halusnya. Nah, namun sebenarnya ini nanti mungkin saya bisa diminta Pak Jarod koreksi lagi karena ilmu saya tuh masih sangat agak lama gitu ya, bahwa sebenarnya stimulasi motorik kasar dan halus ini lebih berperannya adalah orang tua dibandingkan orang ketiga atau pihak ketiga, seperti itu. Kemudian juga sama untuk melatih kemampuan kognitif anak, kemampuan dia berbicara, kemudian kemampuan dia berinteraksi dengan orang lain karena, biasanya memang pada awal itu dipengaruhi oleh orang tuanya gitu ya. Jadi tidak menyerahkan anak kepada gadget dengan mudahnya misalkan seperti itu. Kemudian mencukupi asupan gizi dan nutrisi. Jadi sebenarnya banyak juga, penelitian-penelitian yang menyebutkan bahwa ada beberapa zat gizi yang sangat penting yang dia bisa mempengaruhi perkembangan, jadi tumbuh kembang secara fisik dan juga secara otak dan juga secara perilaku ya, memperbaiki kondisi perilaku. Nah, itu juga sama, sebaiknya dicukupi. Kemudian rutin memeriksakan kesehatan fisik dan mental. Dulu mungkin kita hanya berpikir bahwa anak itu yang, baik adalah sehat fisiknya. Jadi misalkan, apa sih, sekal gitu, sekal tuh kata kita ototnya kuat seperti itu ya. Kemudian juga dia aktif bermain dan sebagainya. Namun sekarang, makin ke sini gitu kita makin berpikir bahwa kesehatan anak itu tidak hanya secara fisik ya, tapi juga secara mental. Karena nanti kita akan lihat, banyak juga sekarang masalah-masalah di anak dan di remaja gitu ya, itu juga berhubungan dengan mental dan kesehatan mental. Anak di usia, 5 tahun ke bawah itu juga sangat berperan kepada kesehatan mental dia nanti ketika remaja dan juga ketika, dewasa sampai dengan tua, seperti itu. Jadi ini ada survei, dari Status Gizi Indonesia dari 2019 ke 2022, kami, belum belum mendapatkan yang paling baru ya 2023 atau 2024. Jadi ada istilahnya, stunting, kemudian atau pendek, dan pendek kemudian kurang juga berkembang kognitifnya, seperti itu. Kemudian ada wasting atau kurus, kemudian ada underweight atau kurang gizi, dan overweight malah kegemukan. Kita lihat memang ada perubahan di apa namanya, di stunting, misalkan stunting makin menurun angkanya, ini ada sebuah perubahan positif. Tetapi ternyata stunting di Indonesia itu adalah nomor 5 di dunia, masih masih khawatir juga gitu ya sebenarnya kalau kayak gitu nanti, generasi ke depannya 20 tahun lagi kita masih masih kemungkinan masih bisa bergulat juga dengan stunting ini gitu. Kemudian juga kurus, jadi, berat badannya kurang ideal, di bawah ideal, kemudian lebih lagi adalah gizi kurang. Nah, gizi kurang ini sekarang, lebih ke arah 2 hal, gizi kurang yang sifatnya makro, makro itu sendiri sebenarnya sudah jarang ditemukan, orang yang anak kecil yang misalkan kurang protein itu sudah jarang ditemukan, jadi justru malah sekarang, kebalikannya, kurang gizi sekarang berada ke arah mikro atau kita sebutnya dengan, apa, gizi kecil, kayak misalkan mineral, vitamin, seperti itu, asam amino, seperti itu. Kemudian ada yang namanya overweight atau kegemukan, kebalikan dari gizi kurangnya. Jadi anak-anak yang dari kecil sudah diperilaku dengan pola makan yang misalkan kurang baik sehingga ketika dia menjelang 5 tahun, mulai 5 tahun, masuk, usia kelas 1 dan seterusnya dia mengalami yang namanya obesitas atau kegemukan, seperti itu.
fokus utama kita masih ke arah stunting karena angkanya masih sangat tinggi dan kemudian masih bermasalah di keseluruhan bagian dunia, seperti itu. Kemudian kalau tadi di anak adalah stunting, ternyata remaja juga mengalami yang masalahnya gizi juga ya, masalah kesehatan dan gizi pada anak remaja ini adalah dari WHO sendiri, saya ambil dari tahun 2020, belum ada yang terakhir, ternyata 2024 belum ada. Jadi, remaja itu sebenarnya menanggung, kurang gizi juga. Yang pertama ada kurang gizi, biasanya dari perilaku orang tua yang mengajarkan bagaimana cara pola makan yang baik, seperti itu. Kemudian satu sisi juga berat badan berlebih, jadi ini lebih ke arah orang dewasa juga. Dewasa juga mengalami ada yang namanya berat badan berlebihan gitu ya. Kemudian defisiensi mikronutrien, mencakup apa? Mencakup vitamin, kemudian mineral, dan kemudian beberapa zat gizi penting lainnya gitu. Jadi kalau misalkan di sini kita lihat adalah contohnya remaja laki masih kondisinya kurus sekali dan juga malah 29%-nya pendek. Jadi kalau ada 100 orang, 29-nya bertubuh pendek. Kemudian, yang menariknya adalah remaja usia 12 sampai 18 tahun mengalami anemia. Yang kita tahu nih kalau anemia ini kan buat di perempuan, kalau dia dalam jangka panjang kan akan mempengaruhi kondisi dia ketika kehamilan, seperti itu. Nanti anaknya juga akan mengalami masalah juga sebagai janin atau sebagai bayi, seperti itu. Akan mengalami yang namanya kurang gizi, begitu. Jadi memang untuk masalah gizi sebenarnya tidak hanya mencakup di anak balita, tapi sudah mulai ada catatan ke arah, remaja gitu. Kemudian untuk mental, nah kita, berbicara tadi bahwa tidak hanya secara fisik, kemudian juga secara perilaku atau mental, bahwa anak ini sekarang, banyak sekali remaja usia sekitar, 10 sampai 17 tahun sudah mengalami berbagai masalah gangguan-gangguan, perilaku gitu ya, kita sebutnya misalkan anxiety atau, kecemasan gitu ya. Terus kemudian bahkan ada yang sampai mungkin ansos ya, kita bilangnya antisosial gitu, fobia sosial, tidak mau bergaul dengan sekeliling gitu, sangat cemas dan sebagainya, kemudian sampai mengarah ke depresi, gangguan perilaku yang lainnya mungkin impulsif seperti itu, agresif seperti itu, kemudian ada PTSD, kemudian ada ADHD. Jadi ini juga sebenarnya, sangat berkaitan juga dengan pola otak seperti itu, gitu. Nah, Eee, ada beberapa hal yang kita pentingkan bahwa sebenarnya, nutrisi ini, peran nutrisi ini untuk perkembangan otak gitu ya, sangat penting di masa 1000 hari gitu. Kalau kita sebenarnya banyak riset-risetnya, saya ambil satu aja, jadi kita lebih baik dikejar, di-catch up di 3 tahun pertama, walaupun ternyata ada lagi perkembangan bahwa sebenarnya otak itu bisa berkembang terus-menerus gitu ya, seperti itu. Nah ini, yang perlu diperhatikan selain ada juga faktor gizi, sebenarnya ada juga faktor lain, misalnya Eee, stres atau misalkan peradangan dan peran nutrisi ini adalah untuk mengatur, perkembangan otak dan juga untuk mengatur, apa namanya, beberapa, perilaku mental yang dia justru sebenarnya bisa ke arah sampai ke arah masalah kedewasaan, sampai di titik dewasa. Jadi ini jangka panjang. Jadi kita ibaratnya adalah menabung. Kalau kita dari 1000 hari pertama sudah menabung ke arah pola pengasuhan yang baik termasuk gizinya, maka di dewasa diharapkan dia tidak akan menjadi beban gitu ya. Kalau bahasa anak sekarang, bahasa Gen Z adalah beban seperti itu, begitu. Nah, ada beberapa zat gizi yang sangat penting yang diperlukan oleh, anak ya, dalam masa anak-anak sampai sebenarnya daya sampai remaja dan juga dewasa, ini sebenarnya umum. Ada yang namanya zat besi, kemudian ada seng, kemudian ada, yodium, kemudian ada asam folat, kita sebutnya dengan B9, kemudian B12, kemudian ada asam lemak ya, asam lemak tidak jenuh ganda, seperti itu. Jadi ini, sebenarnya ada banyak riset-risetnya, saya coba meringkaskan saja, kayak misalnya tadi sudah diberitakan di angka sebelumnya bahwa anak remaja kita, terutama perempuan itu sangat mengalami yang namanya anemia. Nah, bisa jadi juga ibunya ketika, mengandung mereka itu juga menderita yang namanya anemia, seperti itu, defisiensi besi kita nyebutnya. Nah, kalau misalkan itu terjadi terus-menerus, maka tingkat IQ gitu, tingkat intelijensia, tingkat daya pikir dan perkembangan kognitifnya juga akan, menurun juga sejak masa kecil, seperti itu. Kemudian seng atau zinc juga sangat, penting ya, mineral yang penting dan, dia bisa, berfungsi untuk memperbaiki kondisi pada otak ya. Kemudian kalau berkepanjangan mulai dari anak-anak balita gitu ya, sampai dengan dia anak sekolah misalkan akan ada perkembangan, pertumbuhan pada motorik juga, pada pergerakannya. Nah, kemudian contohnya lagi yang lain misalnya,
asam folat, sangat berkembang dengan sistem saraf. Kita pasti sudah tahu semua ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini, kalau misalkan dari, janin saja seorang, janin sudah kekurangan asam folat, maka dia akan bermasalah dengan sistem saraf, seperti itu. Diteruskan lagi misalkan ketika dia 1000 hari pertama masih kekurangan juga, tidak cukup asam folatnya, tidak bisa diperbaiki, kemudian sarafnya juga tidak baik dan ada penurunan, fungsi otak, kemudian fungsi pergerakan, kemudian juga fungsi berpikir, seperti itu. Ya, jadi, banyak sekali ya, salah satunya adalah kita, asam lemak tidak jenuh ganda yang diutamakan adalah DHA dan EPA. Kita kenal biasa DHA dan EPA itu banyak terdapat di minyak ikan, kalau misalnya kita berbicara gitu ya. Ini khusus untuk perkembangan otak dan juga perkembangan pertumbuhan otak, seperti itu. Kalau misalkan tidak seimbang, maka akan terjadi banyak-banyak masalah. Misalkan dari proses mengingat, kemudian dari proses melihat, kemudian juga dari perkembangan, syarafnya gitu. Nah, ketika misalnya kita membahas stunting, stunting terjadi karena kondisi, gagal pertumbuhan anak akibat kekurangan gizi yang kronis jangka panjang, terutama pada 1000 hari pertama. Jadi contoh-contohnya adalah pertumbuhannya sangat lambat, biasanya pendek dibanding rata-rata. Jadi Eee, ini kebanyakan mungkin kalau di kota kita terlalu banyak lihat ya, tapi kalau di daerah banyak sekali kita perlihatkan bahwa yang namanya stunting ini masih tinggi. Jadi ciri-cirinya teman sebaya aja sudah menjulang tinggi gitu ya, dia masih, segitu-gitu aja tingginya ya. Kemudian, wajah itu kayak kelihatan agak imut-imut, tapi bukan imut-imut yang, baik gitu ya, bukan imut-imut yang sehat, tapi sebenarnya itu adalah, kondisi kekurangan ya, kemudian pertumbuhan gigi yang terlambat, kemudian memori belajar dan fokus buruk. Jadi misalnya anak usia 3 tahun, mereka sama-sama 3 tahun, terus kemudian 3 tahun, salah satunya misalkan salah satu anak sudah bisa mengkancing baju sendiri atau sudah bisa makan sendiri dengan lancar, tapi anaknya stunting sama sekali dia, blank gitu, dia bengong, dia tidak bisa mengkancing baju, dia tidak bisa memasang, memasang sepatu misalkan seperti itu. Imun tubuh sangat lemah sehingga mudah sakit, biasanya mudah sekali terkena infeksi misalnya diare, kemudian batuk, kita sebut juga dengan ISPA dan sebagainya. Nah, kemudian, berkembang di usia 8 sampai 10 tahun, anak menjadi lebih pendiam dan kurang atau tidak percaya diri, bisa jadi karena juga kondisi fisiknya yang tadi, kemudian yang lambat pertumbuhannya dibandingkan teman-temannya, kemudian juga, lambat dari segi, IQ, dari segi belajarnya, seperti itu. Nah, walaupun tanda-tanda fisik biasanya baru akan terlihat sekitar berusia 2 tahun, pada dasarnya kita tidak usah menunggu sampai usia 2 tahun gitu ya. Karena kalau nunggu usia 2 tahun nanti udah keburu telat gitu, seperti itu kita mengatakannya. Jadi, sebelum usia 2 tahun ini kita memperbaiki kondisi gizi dan juga, kondisi gizi, melihat perkembangannya seperti itu, perkembangan pertumbuhannya, kemudian jangan lupa pengasuhan juga, karena pengasuhan juga sangat sangat, pola pengasuhan ibu dan bapak sangat kepengaruh kepada perilaku gizi dari anaknya. Jadi, sewaktu saya pribadi belajar tentang perilaku perilaku gizi, perilaku manusia, bahwa yang namanya tadi seperti yang Pak Jarod katakan, bahwa pengasuhan itu memang yang penting adalah ada ibu dan ada bapak. Karena, saling support gitu ya, saling mendukung. Jadi kalau misalkan bapaknya berkurang dari segi pendidikan gizinya, ibunya akan menambahkan, seperti itu. Jadi saling melengkapi sebenarnya, sehingga, anak-anak yang, stunting ini bisa dicegah, ibaratnya seperti itu. Kemudian bagaimana, solusi membantu mencegah masalah gizi mulai dari anak sampai dengan remaja dan, dewasa muda gitu ya. Yang pertama kami dari KK mempunyai, satu suplemen yang namanya Super Green Food. Ini Super Green Food ini, terdiri dari 15 vitamin dan 12 mineral, kemudian juga ada beberapa antioksidannya juga, kemudian ada beberapa, asam aminonya juga, seperti itu kalau dilihat di sini. Super Green Food ini terdiri dari 2 alga ya, tidak mengandung unsur, hewani sama sekali, memang hanya dari 2 alga. Yang pertama adalah dari, Chlorella sorokiniana dan kemudian dari alganya adalah Spirulina platensis juga, ya. Nah kemudian, ada beberapa vitamin yang tadi sebenarnya kita bahas di depan untuk menambahkan dan, sebenarnya kalau untuk kita mengejar ketertinggalan atau bahkan kita untuk catch up, untuk mengejar supaya, anak sehat sebenarnya, dalam beberapa literasi atau literatur itu tidak dipermasalahkan yang namanya suplementasi atau penambahan. Bahkan untuk, untuk
kasus-kasus yang memang dia kurang gizi berat, suplementasi itu perlu banget untuk ditambahkan, untuk mengejar ya ketertinggalan, seperti itu. Nah, vitamin yang ada di Super Green Food ini contohnya ada vitamin A, provitamin A, kemudian B kompleks ya, termasuk juga ada asam folatnya, kemudian ada asam pantotenat, biotin, niacin, kolin, dan inositol. Kalau misalkan tadi kita kaitkan dengan beberapa, ada satu lembaran riset tadi, itu adalah vitamin-vitamin yang memang dibutuhkan untuk perkembangan anak, seperti itu. Kemudian untuk yang mineralnya ada kalium, kalsium, magnesium, zat besi, yang kita tahu tadi bahwa kekurangan zat besi mulai dari anak kecil kemudian sampai dia remaja, sekolah, kemudian sampai dia dewasa itu juga sangat berpengaruh kepada intelijensianya seperti itu. Kemudian apa namanya daya pikirnya, kemudian juga untuk nanti kalau dia perempuan itu akan pengaruh terhadap anaknya lagi berikutnya seperti itu. Kemudian tadi juga zinc untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, kemudian juga yang lainnya juga sama kayak misalnya apa namanya kromium untuk membantu apa namanya peningkatan kestabilan berat badannya misalkan seperti itu atau misalkan magnesium untuk kesehatan kesehatan sarafnya, kesehatan ototnya seperti itu. Nah, kemudian sebenarnya super green food ini adalah, bisa dikonsumsi oleh semua umur, tidak hanya dia misalnya balita, ya gitu, kemudian bisa juga untuk remaja, kemudian dewasa, kemudian lansia, bahkan ibu hamil dan menyusui. Dan untuk super green food ini, boleh dikonsumsi mulai anak-anak, MPASI. Jadi bisa menjadi, teman bagi MPASI, seperti itu. Nanti hanya dosisnya berbeda ya untuk MPASI sampai dengan untuk beberapa tahun anak umurnya, ya. Kemudian untuk di beberapa kasus sendiri kita, super green food ini benar-benar ditambahkan untuk anak-anak yang memang bermasalah dengan kondisi gizinya, seperti itu. Untuk, jaminan untuk halalnya ada ya, kemudian juga ini ada nomor POM-nya juga ya, termasuk dalam suplemen, internasional seperti itu, karena berasal dari, Taiwan gitu. Untuk manfaat super green food ini dalam masa pertumbuhan anak tuh apa saja? Yang pertama mencukupi kebutuhan gizi harian anak dengan 15 vitamin, mineral, kemudian asam amino gitu, ada mRNA dan DNA juga, membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan anak, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Karena kan anak ini kan biasanya anak masuk dalam golongan rentan, terkena penyakit dan infeksi gitu ya. Jadi membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, terhindar dari penyakit atau infeksi, kemudian membantu menjaga kesehatan pencernaan karena Eee, pencernaan ini sangat bergantung kepada kita mengatakan pencernaan adalah otak kedua kita, seperti itu. Dan, banyak penelitian terakhir mengatakan bahwa pencernaan yang sehat itu akan membuat anak menjadi lebih aktif, kemudian secara intelijensia juga dia lebih lebih apa namanya, lebih cerdas, seperti itu. Kemudian secara sosial juga dia akan terbantu untuk mengurangi masalah-masalah gangguan sosial, misalkan yang pencemas, seperti itu, begitu. Kemudian meningkatkan bakteri baik pada usus, bantu cegah anemia atau kurang darah pada anak dan juga remaja, kemudian membantu meningkatkan regenerasi sel dan memelihara kesehatan mata. Kita tahu kan sekarang anak-anak sekarang, sangat berhubungan dengan gadget dan bagaimana, ya di Super Green Food ini terdapat 2 zat untuk kesehatan mata yaitu ada lutein, kemudian ada zeaxanthin dan juga sebenarnya ada, GLA, gamma linolenic acid yang juga bagus untuk kesehatan mata, seperti itu. Terus kemudian, kita tidak hanya berbicara tentang saat, manusia menjadi seorang bayi gitu ya, kita juga berbicara bagaimana ketika, manusia itu menjadi janin kemudian berarti pada ibu hamil dan menyusui. Untuk apa sih super green food manfaatnya untuk ibu hamil dan menyusui? Bantu kecukupan gizi karena bagaimanapun juga biasanya nih kalau kita misalkan ke posyandu gitu ya, ibu-ibu ke posyandu pasti nanti ibu-ibu akan diberikan, suplementasi juga. Nah, ini kita bisa bantu juga dengan super green food gitu ya, karena mengandung juga yang namanya tetap 15 vitamin, 12 mineral, kemudian ada yang kita sebut namanya faktor tumbuh chlorella, bantu untuk regenerasi sel supaya lebih sehat lagi, lebih baik lagi. Kemudian membantu menjaga kesehatan janin, mencegah ibu hamil dan menyusui dari anemia. Kalau kita lihat ini angka ibu hamil anemia juga berat juga ya, bahkan kalau misalkan ibu hamil itu terus anemia gitu, dia akan susah untuk melahirkan biasanya dan bahkan bisa mengalami perdarahan atau bahkan pada beberapa kasus selain anak yang menjadi, rentan perkembangan otaknya, sang ibu juga bisa beresiko kematian, seperti itu. Kemudian membantu meningkatkan kualitas, gizi ASI-nya itu sendiri karena ada penambahan vitamin dan mineral yang dibutuhkan untuk bayi.
kemudian menjaga daya tahan tubuh dan membantu meningkatkan regenerasi sel tubuh. Bagaimana jika misalkan, anak atau ibu hamil atau menyusui, pengen banget gitu ya mengkonsumsi super green food, yang pertama misalnya untuk ibu hamil dan menyusui, dibagi 3 kali pemberian atau kita sebutnya 3 kali 5 tablet per hari, itu dikonsumsinya, 2 jam setelah makan gitu. Memang super green food ini akan lebih baik, dikonsumsi dalam keadaan perut kosong supaya tingkat penyerapannya lebih baik lagi, begitu. Kemudian untuk anak-anak itu sekitar 3 sampai 5 tablet. Nah, namun untuk anak-anak yang masih MPASI yang dia baru mengenal makanan, kita bisa berikan dia 1 tablet yang kemudian digerus halus gitu ya, dicampur dengan, makanannya, seperti itu. Anak-anak itu juga sama, boleh dicampur dengan makanannya atau dibuat seperti halus seperti puyer ya, kemudian, dikonsumsi, 1 jam atau 2 jam setelah makan. Kemudian bagaimana kalau anak tersebut sedang lagi tidak enak badan atau sedang lagi sakit, bisa ditingkatkan, dosisnya jadi 5 sampai 10 tablet per hari 2 jam setelah makan. Ya, dan apa namanya, kita sebenarnya sudah ada juga beberapa kasus untuk peningkatan berat badan bagi anak dan anak ketika diberikan super green food ini ada satu zat di dalam tubuh kita yang disebut juga dengan leptin gitu ya. Nah itu jadi leptinnya jadi bisa terkontrol, si anak menjadi nafsu makan, kemudian untuk berat badannya bertambah, seperti itu. Nah kemudian Vitayang omega 3 untuk kandungannya, kita bentuknya soft gel, ini juga ada POM-nya, jaminannya, kemudian ada jaminan halalnya juga. Untuk per soft gel-nya itu mengandung 500 miligram minyak ikan dengan kandungan EPA-nya 200 miligram dan kemudian DHA-nya 150 miligram. Jadi untuk satu soft gel-nya sendiri konsentrasi EPA dan DHA-nya itu sebanyak 70%. Kemudian, rasionya termasuk cukup tinggi ya, jadi 200 ke 150 ada 3:2 dan kalau dulu misalnya, cuma 2:1 tapi sekarang, penelitian terakhir adalah 3:2. Kemudian, minyak ikannya diekstrak dari ikan kecil, jadi dari ikan sarden dan dari ikan angkovi. Jadi kita tidak mengambil ekstrak ikan besar, kita ambil ekstrak ikan yang kecil-kecil, kemudian, diambilnya memang, khususnya ke arah EPA dan DHA-nya. Nah, ini terbilang cukup tinggi, konsentrasi EPA DHA-nya 70% dan ini juga kita bisa berikan pada anak yang mulai usia 1 tahun. Karena memang, apa namanya, mulai usia kalau masih usia-usia bayi atau MPASI di awal-awal, biasanya akan terpenuhi dari ASI-nya ibu itu. Tapi kalau sudah sekitar 1 tahun, mulai 1 tahun, nah lebih baik bisa kita tambahkan, suplementasi seperti itu. Nah sebenarnya, kalau tadi, dikatakan bahwa banyak anak minyak ikan ya, saya juga sebenarnya anak minyak ikan juga nih gitu ya, dari kecil, dari umur 1 tahun sampai sampai besar pun saya masih minum minyak ikan gitu. Karena memang, apa namanya, menurut ibu saya tuh minyak ikan tuh penting banget gitu buat kecerdasan, seperti itu. Hanya dulu sama, dulu belum belum ke juga karena 40 tahun yang lalu gitu ya. Nah, apa sih manfaat dari omega 3 untuk yang berupa EPA dan DHA untuk, anak-anak gitu ya dan juga untuk ibu hamil dan juga ibu menyusui gitu. Untuk perkembangan kognitif untuk anak-anak, kemudian perkembangan sistem syaraf yang sehat, meningkatkan daya tahan tubuh, kemudian menjaga kesehatan ketajaman penglihatan. Jadi, kalau kalau dari kecil anak ini sudah, dia penglihatannya baik, kemudian nanti ke depannya dia akan, sedikit berkacamata atau bahkan tidak berkacamata. Kemudian nanti ketika dia dewasa mudanya, dia akan lama juga nih untuk urusan, memakai kacamata tua, seperti itu. Kemudian meningkatkan kualitas tidur ternyata, DH ini untuk anak kecil sangat meningkatkan kualitas tidurnya. Jadi dia jadi cepat tidur, anak kecil ini kan butuh tidur yang berkualitas seperti itu untuk perkembangan otaknya ya. Kemudian menjaga kesehatan kulit dan juga, untuk anak-anak yang dia punya masalah dengan kulit, kesehatan kulit misalnya autoimun pada kulit gitu untuk anak-anak misalkan dia mengalami gejala eksim seperti itu sangat baik juga untuk, DHA-nya terhadap kesehatan kulit anak. Kemudian mengurangi resiko dan gejala asma, jadi ini sebenarnya ada juga beberapa penelitian bahwa, ibu hamil yang dia rutin konsumsi minyak ikan gitu ya, kemudian nanti, untuk anaknya gitu, anaknya rendah risiko dan gejala asma, kejadian asma seperti itu. Menjaga dan memperbaiki kondisi mood, dulu kita mengatakan bahwa
kondisi suasana hati ini tidak berhubungan dengan minyak ikan. Tapi ternyata ada banyak sekali sekarang penelitian bahwa yang namanya minyak ikan itu mempengaruhi kesehatan otak sehingga kesehatan syaraf sehingga kondisi suasana hati itu bisa dibantu diperbaiki, seperti itu. Nah, ada lagi yang menariknya adalah, di beberapa kasus, kondisi minyak ikan ini, suplementasi minyak ikan ini sangat membantu memperbaiki kondisi beberapa masalah, mental, misalnya ADHD seperti itu, sehingga anak menjadi fokus ya. Kemudian merangsang kesehatan rambut dan kuku. Jadi, dengan minyak ikan ini yang rajin dikonsumsi gitu ya, atau makan makanan yang mengandung, omega 3 gitu ya, kondisi rambut dan kuku anak itu akan menjadi sehat, tidak gampang rontok, tidak gampang kukunya pecah-pecah dan kukunya menjadi terlihat tampak segar, begitu. Bagaimana kalau misalnya, sebenarnya yang paling baik adalah tetap berasal dari makanan, suplementasi adalah tambahan gitu ya, tambahan untuk melengkapi, seperti itu. Nah, untuk anak-anak usia 1 sampai dengan 3 tahun, seminggu itu 3 kali, jadi masing-masing ada 1 soft gel. Boleh dibuka, soft gelnya, kemudian dituang ke dalam langsung ke mulut atau misalkan ke dalam sendok dulu, ke sendok baru di ke mulut, seperti itu. Atau boleh kalau dia sudah bisa menelan, bisa langsung menelan, begitu. Kemudian anak-anak usia 4 sampai 12 tahun itu 1 minggu itu ada 4 soft gel. Untuk remaja, 1 soft gel per hari, kemudian ibu hamil dan menyusui itu sehari 2 soft gel, satu misalnya. Nah, akan sangat baik, untuk omega 3 atau minyak ikan itu dikonsumsi itu pada saat makan atau pada saat langsung setelah makan. Karena, dia juga akan membantu untuk berinteraksi dengan makanan yang dimakan terutama kalau misalkan makanan kita mengandung lemak sehat, seperti itu. Jadi memang baiknya dikonsumsi saat dan langsung setelah makan. Yang perlu menjadi perhatian adalah jika seorang anak itu punya alergi produk laut, kayak misalkan dia alergi ikan dan sebagainya, perlu diperhatikan apakah, minyak ikan ini nanti akan meningkatkan alergi atau tidak. Kalau misalkan meningkatkan alergi memang sebaiknya tidak dikonsumsi, seperti itu. Kalau misalkan untuk ada orang dengan misalnya ibu menyusui misalnya, lagi dia mengkonsumsi obat pengencer darah, atau misalkan dia akan mengalami operasi misalnya seperti itu, dikonsultasikan dengan dokter atau misalnya biasanya kita tidak memberikan dulu, dalam waktu, maksimal 1 minggu misalkan supaya nanti operasinya tidak mengalami pendarahan, karena memang sifatnya ada yang mengencerkan darah. Kemudian kalau misalkan, dia minum pengencer darah, jadi diberikan jarak yang sangat panjang, misalkan 4 jam atau 8 jam dengan obat pengencer darahnya. Nah, bagaimana kebutuhan harian total DHA dan omega 3 pada anak-anak? Jadi 1 sampai 3 tahun 700 miligram per hari, kemudian 4 sampai 8 900 miligram per hari, kemudian 9 sampai 13 tahun 1000 sampai 1200 miligram per hari. Jadi sebenarnya, selain dari suplemen, kita lebih juga meningkatkan bagaimana caranya anak ini makan makanan yang mengandung omega 3. Contohnya misalnya berbagai jenis ikan. Jadi, ikan sarden, ikan teri misalnya, terus kemudian ikan salmon, kemudian ikan kembung misalkan, atau pada tumbuh-tumbuhan misalnya minyak zaitun, kemudian kacang-kacangan seperti itu, banyak sekali, beberapa sayuran juga. Jadi antara kombinasi dengan makanan dengan suplementasi, begitu. Nah, ini ada beberapa, manfaat dari asam lemak yang, tidak jenuh ganda, manfaatnya buat anak-anak. Jadi, buat anak-anak ini misalnya bisa sebagai anti peradangan misalnya ya, kalau misalkan anak itu punya masalah dengan autoimun ya. Kemudian juga, ini juga ternyata kalau anak kecil rajin untuk, konsumsi, asam lemak tidak juga ganda dalam bentuk misalkan omega 3 seperti itu, nanti ke depannya dia akan beresiko rendah untuk, masalah dengan kesehatannya. Misalkan masalah penyakit jantung ya seperti itu, kemudian juga, masalah penyakit kronis lainnya, misalkan punya masalah dengan syaraf atau kegemukan atau diabetes, seperti itu. Jadi memang, posisinya untuk kesehatan fisik juga sangat baik sekali yang namanya omega 3 ini. Kemudian juga ada juga ya, jadi, omega 3 ini baik berupa ALA atau misalnya untuk DHA juga gitu ya, ini juga sangat baik untuk semua tahapan umur, manusia, mulai dari dia bayi sampai dengan, dia dewasa. Jadi kalau untuk anak-anak selain dia untuk, saraf-saraf yang ada di otak gitu ya, kemampuan sarafnya, kemudian juga ternyata ke depannya bisa membantu untuk menurunkan kejadian yang namanya demensia atau Alzheimer, kayak kita bilangnya apa sih, pelupa gitu ya. Kemudian juga, pada kasus-kasus tertentu misalkan untuk yang anak kecil atau misalkan orang tua atau remaja yang dia sudah mengalami masalah dengan gangguan gangguan perilaku, misalnya depresi tadi ya, depresi mayor atau misalkan bipolar bisa dibantu dengan, eee,
konsumsi asam lemak omega 3 ini seperti itu. Karena yang kita incar adalah manfaat dari DHA-nya seperti itu. Kemudian untuk masalah-masalah yang berhubungan dengan juga apa namanya kesehatan saraf lainnya, ternyata DHA juga memang sangat penting untuk membangun membran-membran yang ada di otak gitu. Terus kemudian ini juga ada yang perkembangan apa namanya pentingnya perkembangan dari kesehatan dari omega 3 dan omega 6 juga untuk lagi-lagi untuk perkembangan otak seperti itu ya. Nah, ini mulai dari yang dari dia apa namanya dari dia kecil ya, kemudian juga ada potensi bahwa ketika anak-anak itu dari kecil misalkan sudah rajin minum omega 3 gitu, maka beberapa penyakit-penyakit yang berhubungan dengan kondisi perkembangan neurodevelopmental gitu ya, perkembangan itu kayak misalkan autism atau misalkan hiperaktif atau skizofrenia dan sebagainya itu bisa dikurangi kejadiannya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Yus atau Pak Jarot. Ya, boleh Pak Jos dulu. Oke, baik Bu Aci. Jadi teman-teman semua sudah kita dengarkan tadi pemaparan Bu Aci. Thank you Bu Aci. Ya, jadi Sama-sama. sudah cukup lengkap ya dari mulai tadi secara gizinya ya, gambarannya sampai. Jadi kita fokus tadi mengenai mencukupi mikronutrisinya ya. Iya, iya, Mikronutrisi dari super green food di samping daripada makronutrisi karbohidrat dan lain daripada segi makanan yang disediakan oleh orang tuanya. iya. Juga mikronutrisi harus dilengkapi. Kemudian juga tadi ada omega 3, omega 6 itu yaitu di Vita yang omega 3 kita ya Bu Iya, Aci ya. iya. Oke. Baik, kalau gitu saya lanjut aja Pak Jarod langsung. Ya, silakan karena Oke. jadi Baik. teman-teman kita sebenarnya udah boleh masuk di sesi tanya jawab ya, karena belum ada pertanyaan. Jadi Pak Jos akan sampaikan dulu dari sisi tambahan dari sisi nutrisi suplemen ya. Jadi habis Ya. itu teman-teman boleh silakan kalau mau pertanyaan ditulis, selesai ini kita bisa masuk tanya jawab. Ya, silakan Pak Jos. Oke. Baik Bapak Ibu, tadi saya lihat banyak sekali peserta juga yang masih baru ya. Ini kalau saya lihat baru berkenalan dengan nama-nama baru ini, jadi mungkin ada yang belum kenal juga mengenai KK Indonesia. Nah, KK Indonesia sendiri adalah partner daripada komunitas PHS yang didirikan oleh Pak Jarod juga, dan kita sama-sama mengembangkan dari segi nutrisinya ya. Nutrisi kita semua dari herbal semua ya, jadi banyaknya adalah dari tumbuh-tumbuhan ya ataupun secara organik begitu. Nah, KK Indonesia sendiri didirikan di tahun 1999, 8 Januari 1999, dan saat ini sudah berusia 25 tahun, baru kemarin ulang tahun di Bangkok, ya, bersama-sama Pak Jarod juga ke sana, dan saat ini ada lebih dari 40 kota di Indonesia yang untuk mensuplai seluruh distribusi produk yang dibutuhkan oleh para konsumen. Selama 25 tahun ini dibangun jaringan untuk mendistribusikan produk di lebih dari 40 kota. Kemudian secara produk, KK Indonesia sendiri memiliki lebih dari 80 produk ya, terbagi dalam 5 kategori. Ada produk kesehatan umum, produk minuman, produk kecantikan, produk perawatan diri, dan produk kesehatan alami. Yang tadi disampaikan oleh Bu Aci itu beberapa produk saja, ada 2 produk tadi yang kita bahas ya, untuk anak-anak khususnya yaitu SGF, Super Green Food, dan Omega 3. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini mengenai faktor kesehatan fisik ya, ini kalau yang saya mau bahas sedikit tadi, kalau kita bahas, tadi kan banyak faktor tuh, yang tadi dia faktor lingkungan dan sebagainya, pengasuhan juga. Nah, khususnya dalam pengasuhan, kita lebih fokus kepada bagaimana membangun supaya kesehatan fisiknya dan pertumbuhan dan kecerdasan anak itu bisa berpengaruh. Bukan hanya fisik sebenarnya, ada pertumbuhan mental dan sebagainya kan ya, secara emosional dan sebagainya. Tapi itu nanti mungkin sesi Pak Jarod yang akan lebih detail tuh nanti untuk menjelaskan mengenai secara emosionalnya, bagaimana untuk secara mentalnya. Nah, saya akan lebih banyak menambahkan yang tadi Bu Aci sampaikan mengenai kesehatan fisik. Nah, yang saya fokuskan adalah pertama, kita harus lebih arahkan mengenai aktivitas fisik anak itu sendiri ya. Jadi bagaimana kita saat mengasuh itu melihat perkembangan dia, aktivitasnya ada nggak, cukup nggak gitu. Kalau memang dia kurang, harus terus bisa kita arahkan supaya lebih sesuai proporsionalnya aktivitas fisiknya mendukung untuk pertumbuhannya. Kedua, tentunya pola makan. Ya, pola makannya sudah kita biasakan dari kecil ya, untuk pola makan yang sehat tentunya ya. Pola makan sehat seperti tadi Pak Jarod bilang, dari awal tidak ada MSG. Betul ya Pak Jarod ya? Itu sudah salah satu pola makan. Jadi tidak ada
perasa. Nah, itu sudah satu pola makan dan itu akan terus berlanjut sampai nanti anak ini mempunyai anak lagi turun temurun. Ya, sama seperti yang kita lakukan juga, Pak. Ya, di rumah juga tidak ada vaksin, ya. Sudah seperti itu. Jadi itu adalah pola dari kecil anak-anak kita juga latih, sudah ajarkan, diasuh bahwa pola makan yang sehat dari awal. Kemudian sayur, ya, banyak serat. Itu adalah salah satu tentunya nutrisi-nutrisi yang di luar nutrisi yang tadi, ya. Serat itu sangat penting. Jadi supaya apa? Supaya lancar BAB. Karena kalau mangpet, ya, sering konstipasi, itu otomatis jadi mengganggu kesehatannya, kesehatan fisiknya, jadi nggak nyaman, kemudian juga toksin-toksin nggak keluar, akhirnya menghambat pertumbuhannya, ya. Jadi pola makan sehat itu Bapak Ibu sangat penting untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita, dari kitanya sendiri, kitanya harus praktekkan, kemudian anak-anak ngikutin, ya. Dan ini sudah kami lakukan juga kepada dua anak saya juga, ya. Anak saya perempuan dua dan lucu-lucu, ya, anak saya. Ya. Mungkin satu udah Pak Jarod suka ketemu, namanya Floren, tapi kakaknya belum ketemu, ya. Kakaknya itu sudah 30-an tahun, sudah hampir 40 tahun juga, ya, anak saya itu, ya, kelahiran 86. Sekarang 38 artinya. Jadi memang Bapak Ibu tak terasa, ya, apa namanya, perkembangan anak kita sekarang sudah akan menjelang punya anak lagi begitu. Nah, Bapak Ibu, pola makan penting. Kemudian yang ketiga, kecukupan nutrisi. Jadi bukan hanya tadi polanya saja, tetapi juga nutrisi-nutrisinya sangat penting untuk kita perhatikan, ya, terutama kecukupan tadi makronutrisi maupun mikronutrisi, ya. Kemudian juga tadi ada tambahan dari omega 3, ya, itu yang sangat memerlukan perhatian kita. Tambahan informasi ini adalah untuk Bapak Ibu bisa menambah wawasannya. Dan yang keempat, dengan era sekarang Bapak Ibu, ini penting harus mengendalikan radiasi gadget. Bapak Ibu, zaman dulu waktu saya tidak ada tuh hal yang ini. Kalau pola makan nutrisi iya, tapi pada saat sekarang, apalagi dengan dunia digital, kita harus pentingkan sekali bagaimana mengatur untuk pemakaian gadget, ya. Karena kalau enggak nanti terdampaklah radiasi yang tidak terlihat, tapi efeknya sangat berbahaya untuk para anak-anak kita tentunya. Ya, jadi ini 4 poin ini yang mau saya bahas. Dan tentunya saya langsung nanti memperkenalkan produk-produk tadi sudah Bu Aci sampaikan mengenai suplemen untuk kecerdasan anak. Ada dua produk, yaitu Super Green Food yang isinya 15 vitamin, 12 mineral, 18 asam amino, lengkap sekali, ya, ada piparsnya juga. Lalu ada Vita yang omega 3 yang mempunyai kelebihan, yaitu kandungan EPA DHA-nya itu 70% konsentratnya, ya, dibanding dengan fish oil-nya. Karena banyak di luar sana omega 3 yang dipasarkan itu kandungan EPA DHA-nya tidak nyampe 70%. Kebanyakan sih 30%, 40% begitu. Dan efektivitasnya rendah, ya, kurang efektif. Jadi yang efektif itu adalah 70%, minimal 70% ke atas. Nah, kalau EPA DHA yang ada di Vita yang omega 3 ini adalah 350, ya, dibanding dengan 500 mg dari minyak ikannya itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kelebihan dari Vita yang omega 3 adalah konsentratnya tinggi untuk EPA DHA, terutama untuk kecerdasan anak, ya. Nah, berapa sih harga produknya ini Bapak Ibu? Nah, produk ini ada, kalau harga satuannya ini di 230.000 untuk Super Green Food, Vita Omega 3 di 150.000, tapi kalau paket itu ada special price. Nah, sebelumnya saya mau putarkan satu video yang mana ini ada mitra kita, yaitu Ibu Dini yang punya anak ini, anak keberapa ya? Anak ketiga kalau nggak salah, ya. Dini ini namanya Meka, lucu sekali, ya. Ini 1 tahun lebih, hampir 2 tahun. Dia sangat suka Super Green Food. Kenapa? Karena sejak hamil, Dini sudah minum ini. Saya nggak tahu Dini ada hadir nggak, ya. Saya akan putarkan videonya. Coba diambil. Coba diambil, Meka. Dikasih nggak mau, ya. Dia mau ambil sendiri. Nah. Mau dong. Meka mau dong. Ini kalau Bu Aci tadi bilang 5, ya Bu Aci, ya. Oh. Udah kayak makan kacang aja, Meka. Ini nggak tahu sambil makan nonton sambil makan popcorn ini. Ya, jadi
sudah seperti makan kacang itu, makan super green food Bapak Ibu ya. Sudah lihat tadi dia nggak mau permen, maunya ini super green food ya. Ini nah, atau kalau di ini ada kecerdasan anak ini juga luar biasa, saya dengar dari apa ibunya ya, perkembangannya karena sudah mengenal super green food sejak di dalam kandungan ya. Banyak sih, dari sini juga ada Bu Dwi ya. Bu Dwi Ariantini, salah satu yang hadir di sini juga putranya ada berapa, 4 atau 5 anaknya, dan juga konsumsi super green food sejak kehamilan ya. Baik, apakah ada Bu Dwi di sini? Halo Bu Dwi. Oh, di mute ya Pak Jarot ya, peserta ya. Oke, nggak apa-apa kalau peserta di mute ya. Oke, nggak apa-apa. Baik, kita lanjut. Nah, Bapak Ibu, untuk Super Green Food ya paketnya, kalau tadi beli satuan 230.000 dengan 150.000, tapi kalau beli paket, Bapak Ibu ada paket hemat ya untuk satu Super Green Food, satu Omega itu, ini kalau Super Green Food isinya 150 tablet dan Omega 3 isinya 30 gel ya, soft gel. Ini harga spesial paket anak saya dan cerdas 320.000 untuk satu Super Green Food dan satu Omega 3 ya. Ini paket spesial, harusnya kan ini 380.000, tapi ini diskon jadi 320.000 untuk paket hematnya. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau untuk order, silakan nanti menghubungi pengundang Anda ya. Pengundang Anda, siapa yang mengundang Anda, silakan menghubungi untuk pemesanan produknya. Oke, satu Super Green Food, satu Omega 3 itu 200, ini 150 tablet, yang Super Green Food-nya Omega 3 30 itu 320.000. Nah, Bapak Ibu, satu hal yang saya mau sampaikan di sini untuk gadget ya. Nah, kalau kita melihat di sini banyak sekali artikel-artikel menyampaikan bahwa ini ada satu dokter dari Universitas Columbia menyatakan bahwa otak anak menyerap lebih banyak radiasi dibandingkan orang dewasa. Sebab tulang tengkorak anak lebih tipis dan lunak dibandingkan orang dewasa. Kita lihat di samping ini gambar Bapak Ibu ya. Penetrasi daripada gelombang radiasi pada anak-anak di sini ada 5-year-old, jadi anak yang usia 5 tahun, ya schoolnya itu ketebalan daripada otaknya itu hanya 0,5 mm. Jadi dia akan masuk penetrasi si gelombang radiasi hampir setengahnya. Itu yang lihat Bapak Ibu yang merahnya itu. Nah, kalau untuk anak yang 10 tahun, gelombang radiasinya itu akan masuk lebih kurang dari setengah. Ya, karena ketebalannya sudah mulai 1 mm. Nah, kalau untuk adult ya, untuk orang dewasa, ketebalan daripada skull atau tengkoraknya adalah 2 mm. Makanya masuk ke gelombang radiasinya itu nggak seperempatnya. Tapi kalau seperempat ini pun kalau sering masuk ya otomatis jadi masalah juga. Nah, sekarang kalau kita kembali ke anak-anak, ini kalau kita lihat anak umur 5 tahun, 10 tahun, ini penetrasinya sudah hampir setengah Bapak Ibu. Jadi memang ini dampaknya akan sangat lebih berbahaya daripada orang dewasa yang memakai gadget. Nah, sekarang kalau kita lihat anak-anak banyak sekali yang bermasalah ya. Ini kalau kita lihat, ini ada yang lagi tidur pun air matanya keluar air mata darah Bapak Ibu. Ya, ini ada videonya, cuma mungkin karena waktu saya mau persingkat. Ini sebenarnya ada videonya dan ini di Wadas ya, di Kerawang, ini kita ada satu kesaksian lagi tidur pun air mata keluar itu pun darah. Ya, ini juga nih, ini singkat ini. Ini kalau kita lihat ya. Coba, coba. Oh, nggak bisa turun sayang, nggak bisa turun matanya. Coba kasih turun Kina. Oh, berapa lama media main HP Pak? Lama sekali. Oh, Ini gara-gara main HP ya, jadi seperti ini. Matanya pun saraf-saraf matanya melemah. Bapak Ibunya diperiksa di puskesmas bermasalah ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita lihat gaya hidup anak-anak sekarang ini semua sudah pegang gadget ya. Anak umur 2 tahun, 3 tahun sudah supaya mungkin dikasih gadget gitu ya, atau diputarkan film, YouTube dan sebagainya. Jadi memang ini semua memancarkan radiasi Bapak Ibu. Nah, tapi kalau nggak pakai gimana ya? Ini banyak sekarang itu memang jadi satu kebutuhan ya. Nah, harusnya dicegah Bapak Ibu. Yaitu kita punya dari salah satu produk KK, yaitu adalah KK Life Force dengan teknologi di Amerika. Ini mengandung energi skalar. Nah, energi skalar ini energi yang terbentuk karena interaksi gelombang-gelombang elektromagnetik di alam yang dipancarkan berlawanan sehingga tidak memiliki panjang gelombang dan ini tetap memiliki medan energi. Jadi aman untuk semua usia, termasuk anak kecil. Bahkan bayi pun bisa, ibu hamil pun bisa, lansia pun bisa, yang pasang ring jantung pun bisa. Nah, bentuknya
bentuknya macam-macam Bapak Ibu, warna-warni juga ada ya. Dan manfaatnya apa energi scalar ini? Yang pertama adalah mengurangi, meredam dari efek samping frekuensi gelombang elektromagnetik yang radiasi tadi. Dan kemudian meningkatkan energi sel ya supaya sel-selnya itu tidak melemah karena adanya radiasi itu. Kemudian meningkatkan energi kovalen hidrogen pada DNA, mencegah mutasi DNA sel juga ya, meningkatkan permeabilitas dinding sel sehingga zat gizi yang tadi minum super green food, minum omega 3 itu zat gizinya lebih mudah diserapnya ya dengan adanya KK Life Force ini. Selain meredam dari radiasi, lalu meningkatkan sistem detox, membantu sirkulasi darah, meningkatkan fokus dari mental otak, menyeimbangkan medan energi sel-sel otak ya, sehingga kecerdasan pun nanti akan bisa lebih terbantu ya, meredam stres, membuat tidur lebih nyenyak dan mencegah pembentukan kanker. Jadi ini juga selain untuk anak-anak pun bisa untuk para orang tuanya juga tentunya ya. Nah, ini kelebihan dibanding yang bentuk lain, energinya kan mungkin ada yang ion ya, bentuk ada infrared. Ini adalah kalau untuk energi scalar itu gelombangnya adalah dua gelombang yang mengisi energi. Lalu kekuatan gelombangnya mengisi ruangan ya, kemudian mengisi gelombang perantara, bisa mengisi benda juga. Jadi dia bisa berpindah ya, energinya bisa berpindah. Kapasitas perlindungan radiasi pun sampai tingkat DNA. Kemudian reaksi bagi tubuh akan cepat langsung bisa bereaksinya dibanding dengan produk-produk yang lain. Nah, kemudian kalau lihat hasil pengetesan, Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini dari pengetesan untuk Wi-Fi ya. Kita lihat Bapak Ibu. Nol ya awalnya kita deketin Dengan alat tes wifi. radiasi ya Bapak Ibu. Tuh gede ya. Kalung KK Life Force. KK Life Force dia langsung meredam radiasinya. Tapi ada KK Life Force-nya dia akan naik lagi. Berkurang jauh. Kaki ya kelihatan ya. Ini berhubungan dengan laptop. Tinggi radiasinya. Ya, bisa meredam. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk anti radiasi dari KK Life Force ini, harga normalnya adalah 1,6 juta Bapak Ibu, tapi pakai sekali untuk selamanya. Asal jangan hilang ya si serat karbonnya itu. Dan ini bentuknya macam-macam Bapak Ibu. Kalau saya lihat di sini untuk para milenial, anak-anak ini bisa kita pakai. Ada beberapa model yang model clover, ada bentuk gelang juga, warnanya hitam atau milenial, black milenial ya. Harga normal 1,6 juta ya. Tapi ada harga spesial untuk Bapak Ibu yang belum menjadi member KK bisa mendapatkan free juga ya. Member KK yaitu harganya berapa Bapak Ibu? Spesial untuk acara kita malam ini bisa kita berikan kalau beli satu piece harganya jadi 1,3 ya, itu sudah termasuk free member KK Indonesia. Dan kalau beli 2 piece ya, boleh kombinasi gelang dengan liontin atau dua-duanya liontin, ada paket-paketnya nanti sesuai dengan tanyakan ke pengundang Bapak Ibu. Kalau beli 2 piece itu 2.150.000. Jadi kalau harga normal 1,6 ya, spesial diskon Bapak Ibu untuk 1 piece itu 1,3 plus sudah free member KK. Jadi Bapak Ibu dengan menjadi member KK akan mendapat diskon 10-40% untuk pembelian 80 produk kita. Ya, untuk produk kesehatan yang dimakan maupun untuk yang kesehatan alami yang lainnya ya, produk perawatan kulit yang lainnya pun dapat diskon 10-40%. Jadi Bapak Ibu catat ini untuk anti radiasi yang tadi gadget itu tadi. Kalau kita memang tidak bisa membatasi ya udah kita pakaikan saja ke anak-anak kita ya. Oke, baik itu yang mungkin saya mau sampaikan. Selanjutnya saya kembali ke Pak Jarod untuk tanya jawab mungkin Pak. Silakan. Terima kasih. Oke, sudah mulai ada beberapa pertanyaan, saya baca aja ya. Sekali lagi teman-teman yang mau nanya ke saya, nanti saya akan bikin event yang lain lebih ke arah pengasuhannya ya. Parentingnya, baik parenting ayah ataupun ibu ya. Oke, sekarang saya akan baca pertanyaan. Bagaimana dengan preferensi vegan? Ada nggak produk KK yang vegan? Ya, itu Romil itu vegan. Ya. Oh iya, Romil. SGF juga vegan. Jadi SGF juga. itu nabati itu. Ya, saya jawab aja nih cepat ya. Yang kedua, tadi kalau anak-anak 2-5 tablet atau minum dibagi 2. Nah, nih. Nah, bisa dibagi 2 biasanya.
Jadi kalau misalkan masih kecil dia masih 1 tahun, 2 tablet 1 hari jadi 1 dan 1. Kemudian kalau misalkan dia usia 3 atau 5 tahun berarti dia 5 tablet bisa dibagi 2 atau 3 tablet seperti itu, Bu. Gitu. Iya. Produk apa untuk menggemukkan badan anak 17 tahun? Nah, biasanya untuk yang kita membantu untuk menurunkan atau apa namanya menurunkan berat badan, kemudian bantu untuk memperbaiki kondisi pencernaan, terus kemudian bantu untuk menaikkan berat badan, memang kita ke Super Green Food. Jadi Super Green Food-nya itu untuk yang membantu menaikkan berat badan itu atau menambah berat badan itu kita konsumsinya ini usianya 17 tahun ya, berarti 17 2 tahun kali gede. 5 tablet, 2 kali 5 tablet, jadi 5 tabletnya itu 2 jam setelah makan siang, kemudian 5 tabletnya itu 2 jam setelah makan malam atau mau tidur, seperti itu. Sebenarnya kalau omega 3 sendiri, di beberapa kasus dia bisa membantu untuk menambah berat badan ya, karena lemak ketika asam lemak itu dimasukkan ke dalam tubuh kita, dia bisa bantu juga untuk mengatur lemak di dalam tubuh kita, seperti itu. Dan kalau dia mau menambahkan dengan omega 3 bisa ditambahkan 2 kali 1 itu langsung diminum setelah makan siang 1, setelah makan malam 1, seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya agak panjang nih. Mau tanya Bu Aci, apa ada dokter yang bilang vitamin sebaiknya dikonsumsi terpisah, tidak boleh berbarengan. Karena ada vitamin larut air, ada yang larut minyak. Larut lemak, Sedangkan jika iya. dikonsumsi berbarengan, beberapa vitamin tidak bekerja maksimal. Sementara SDF itu berupa multivitamin yang isinya kandungannya apa ada yang larut lemak, larut air. Apakah hal itu dapat mengurangi beberapa kinerja vitamin tersebut? Oke. Enggak Bu. Jadi memang kita lebih menyarankan untuk Ibu atau Bapak, memang kita lebih menyarankan untuk Super Green Food itu diminum dalam keadaan perut kosong, seperti itu. Nah, kalau untuk sebenarnya dalam keadaan perut kosong itu tujuannya adalah untuk membantu mempercepat penyerapan, seperti itu Bu. Jadi biasanya kita konsumsinya 1 jam sebelum makan, misalkan pada orang yang tadi membantu untuk menurunkan berat badan, kemudian membantu untuk punya masalah pencernaan, misalkan punya gangguan sakit mah atau gangguan perut yang sering sakit perut misalkan kayak gangguan pencernaan lainnya yang mudah diare seperti itu, kita berikan dia 1 jam sebelum makan, terus kemudian kayak tadi untuk menambah berat badan atau misalkan pada kasus-kasus yang sudah berat misalnya, apa namanya, misalnya ada kasus penyakit tertentu yang berbahaya kayak misalnya diabetes atau misalnya kanker seperti itu, bahkan kita sarankannya 2 jam setelah makan, artinya memang dalam keadaan perut kosong itu lebih baik lagi, gitu. Ya, tambah dari saya, kalau kita minum vitamin yang larut air, misalnya vitamin C, maka tubuh kita sih pasti ada airnya. Maka pasti akan larut dengan mudah. Nah, yang repot adalah ketika makan vitamin-vitamin yang tidak larut oleh air. Itulah kenapa tadi juga disarankan omega 3 itu diminum bersama dengan makan itu akan membantu pelarutan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak itu akan terlarut dalam lemak yang ada dalam omega 3. Atau kalau misalnya Bapak Ibu makan misalnya bersama dengan makan tuh makan ikannya banyak, itu kan mengandung banyak lemak ikan. Maka otomatis vitamin-vitamin yang larut lemak itu akan dilarutkan di dalam minyak yang kita konsumsi gitu. Tapi kalau minyak larut yang di dalam air itu sebenarnya asal kita minumnya itu pas mau perut kosong kita minum. Kita akan berkali-kali minum. Jadi sebenarnya tidak banyak masalah dengan penyerapan vitamin yang larut oleh air. Yang banyak masalah itu adalah yang vitamin-vitamin yang larutnya dalam minyak. Makanya bisa dicampur bersamaan dengan omega 3. Tapi kalau untuk sekarang ada misalnya yang memang liposomal, artinya vitamin-vitamin itu juga bahkan dicampur, udah di packaging bersama dengan minyak. Tujuannya juga selain untuk penyerapan, misalnya perlindungan mah. Jadi misalnya gini, vitamin C kan banyak orang kalau pakai minum vitamin C itu mahnya kena. Iya. Dikasih minyak menjadi vitamin C liposomal, tujuannya sebenarnya supaya di lambungnya aman, tapi sampai di usus minyak sama vitamin C-nya akan dipisahkan. Nah, vitamin C-nya akan terserap karena usus kita penuh dengan air, kita sering banget minum. Jadi jangan khawatir dengan penyerapan yang terutama yang larut oleh air ya. Tapi yang kita perlu perhatikan kalau pas minum vitamin yang larutnya oleh minyak itu kombinasiin aja dengan omega 3 gitu. Ya. Jangan sudah lihat TV sekarang. Ya, malam ini nggak ada olah nafas karena kita ada seminar. Selama ada seminar, maka kita nggak ada olah nafas. Ya, ada pertanyaan soal ini. Sekarang ada yang soal pembelian produk. Bu Dwi Ariantini, tadi ada yang mau
testimoni. Oh ya, nih Bu Putri bisa hadir, udah bisa unmute nih kalau mau kasih testimoni. Nah, selamat malam Bu Dwi. Selamat malam, Pak. Nah, Bu Dwi ini juga suatu mitra kita, Pak Jarod ini yang sudah berapa orang putranya Bu Dwi ya sekarang ya? Ada 5. Berapa? Ya, 5. Yang paling gede itu, yang paling besar usianya 17 tahun. Oh, 17 tahun, betul. Bu Dwi ini dari anak 1, 2, 3, saya sampai lupa ngitungnya sampai sudah berapa sekarang ya? Sampai udah 5. Bu ya sekarang? Wah, mantap ya. Produksi terus sudah bisa main basket ini ya, satu tim 5 orang ya. Nah, jadi Bu Dwi boleh cerita mungkin pemakaian produk Super Green Food yang tadi disampaikan tuh dari mulai anak keberapa dan bagaimana perkembangannya? Silakan Bu Dwi. Ya, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Dwi, saya ibu rumah tangga dengan 5 orang anak. Ini anak yang paling besar itu usianya sekarang 17 tahun. Yang kedua juga itu bedanya 1 tahun ya. Jadi ketika anak pertama kedua itu saya belum mengenal sama sekali produk KK karena mereka lahirnya di tahun 2007 dan 2008 gitu ya. Sementara saya masuk KK itu 2011 gitu ya. Nah, jadi anak pertama sama kedua ini mereka itu punya riwayat kejang demam. Jadi setiap kali mereka itu sakit demam itu saya biasanya udah mulai siap-siap nih. Kalau udah mulai mereka sakit sedikit demam itu biasanya mereka sering kejang gitu. Jadi saya sedia selalu ketika anak pertama kedua itu sedia selalu obat-obatan seperti Proris ibuprofen karena dulu dokter itu meresepkannya selalu Proris itu karena lebih ampuh gitu dibandingkan obat Sanmol ya. Kalau Sanmol itu kurang kenceng kayaknya itu nggak cepat turun gitu ya demamnya. Jadi kemudian juga dokter juga meresepkan itu selalu ada Stesolid gitu untuk sedia selalu di rumah karena mereka punya riwayat kejang demam gitu ya berdua ini. Dan memang saya juga punya riwayat ya. Saya sendiri dulu emang waktu kecil emang punya riwayat kejang demam itu sampai usia memasuki kelas 1 SMP ya, mungkin usia sekitar 11 tahun itu terakhir saya mengalami kejang demam. Nah, jadi nurun itu kayaknya ke anak saya gitu ya. Anak saya yang pertama kedua itu sering kejang demam ya. Setiap kali mereka ini saya tuh udah mulai jaga-jaga jangan sampai mereka itu kalau udah mulai kaki tangannya dingin itu biasanya udah mulai siap-siap tuh ya biasanya saya sedia Stesolid gitu ya. Nah, kebetulan dulu juga emang suami kerja di bagian tumbuh kembang anak. Nah, di situ di bagian tumbuh kembang anak itu kan suami dekatnya sama dokter ya, dokter spesialis anak. Jadi setiap kali sakit tuh pasti resepnya mintanya sama Pak dokter gitu ya. Dan itu selalu resepnya kalau nggak ibuprofen gitu ya, obat panas, kemudian juga ada Stesolid dan kadang juga dikasih antibiotik gitu ya. Nah, tapi kalau ingat sekarang tuh saya kayaknya ngerasa berdosa banget ya anak yang pertama kedua itu waktu kecil tuh banyak banget gitu ya dikasih obat-obatan gitu ya dan ternyata obat-obatan itu kan nggak bagus ya buat anak-anak gitu ya. Jadi mereka tuh selalu aja sampai usia lumayan ya udah kelas 6 SD. Nah, itu terakhir yang paling kedua itu sampai ya lumayan ya cukup lama ya. Nah, namun pas ketika 2011 saya udah mengenal ya produk KK. Nah, ketika itu saya mulai rajin itu ya konsumsi Super Green Food. Nah, kemudian 2015 itu anak ketiga saya lahir gitu ya. Alhamdulillah anak ketiga ini sama sekali nggak pernah mengalami yang namanya kejang demam gitu ya. Dan termasuk yang jarang banget sakit gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah ya udah usia 9 tahun nggak pernah sama sekali mengalami kejang demam. Kemudian juga anak keempat, kelima alhamdulillah gitu ya. Yang anak yang terakhir pun yang umurnya 2 tahun sekarang ini alhamdulillah belum pernah sama sekali mengalami kejang demam gitu ya. Kalau panas pun paling cuma sebentar gitu ya. Saya kasih Super Green Food aja itu biasanya keluar keringat gitu ya. Berkeringat gitu kemudian panasnya perlahan-lahan turun gitu ya. Ya, alhamdulillah gitu ya, saya sangat merasa bersyukur gitu ya bisa kenal produk Super Green Food ini sangat membantu sekali gitu ya untuk menjaga kesehatan anak-anak gitu ya. Kemudian juga ya untuk anak-anak yang lagi aktif-aktifnya gitu ya sangat terbantu. Kemudian juga anak yang kedua juga pernah juga sekali gitu ya terkena DBD gitu ya ketika itu. Nah, saya ketika itu hanya kasih Super Green Food ya walaupun belum cek lab. Namun ketika itu kan demamnya agak lama gitu ya. Saya hanya kasihnya 10 tablet ketika itu. Pas hari keempat baru saya cek lab ternyata dia trombositnya ini kan ya lumayan tinggi ya. Ya, kemudian di situ saya langsung kasih langsung SGF itu sampai 20 tablet gitu ya sehari gitu ya.
Nah, alhamdulillah sangat membantu ya. Jadi hanya butuh fase 6 hari ya. Ketika itu yang saya ingat tuh 6 atau 7 hari itu udah pulih gitu ya. Jadi ketika dicek kembali ke dokter, alhamdulillah nggak perlu harus dirawat gitu ya. Dan udah pulih seperti biasa gitu ya. Jadi demam pun udah turun gitu ya. Jadi udah banyak juga sih cukup pengalamannya dengan Super Ya. Green Food ini untuk mengatasi masalah kesehatan anak-anak sangat membantu sekali gitu ya. Jadi sekarang itu saya itu cukup sedia Super Green Food di rumah gitu ya. Obat-obatan juga udah jarang kepake ya. Obat-obat stay solid udah nggak pernah sedia lagi, udah bener-bener saya nggak pernah lagi stok namanya obat stay solid di rumah. Kemudian juga obat panas juga saya udah nggak pernah stok ya, apalagi yang ibuprofen ya. Paling obat panas juga kayak Sunmol itu juga jarang kepake ya. Biasanya rata-rata jadinya expired gitu ya, karena jarang dipakai. Sekarang cukup Ya. kasih Super Green Food, alhamdulillah gitu ya, bisa cepat turun panasnya. Nah, kalau untuk omega sendiri, omega saya masih termasuk yang agak jarang kasih ke anak, karena anaknya ketika dikasih itu agak masih aneh ya dengan rasanya, apalagi kan mereka ada yang belum bisa menelan gitu ya. Nah, tapi kalau Super Green Food makannya kayak makan permen aja gitu. Kayak Seneng tadi gitu ya. ya. Yang Kayak termasuk tadi yang langsung makan. makan permen aja dikasih itu senang, malah minta-minta terus. Kalau nggak dikontrol itu bisa habis berapa tablet gitu ya, makanya Ya, 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 ya. jadi ya alhamdulillah sampai Oke. sekarang Super Green Food tuh kepake banget. Pasti setiap bulan Baik. harus selalu stok yang botol besar gitu. Botol besar pun itu Oke. biasanya sebulan itu udah kurang Pak. Yang paket hemat Ya. itu kurang. Harus nambah Ya, lagi Bu. biasanya ya. Bu Dwi kan juga ikut makan kan waktu hamil ya, ikut minum juga pada waktu kehamilan kan ya. Produk KK itu 2011 saya udah mulai rutin tuh, walaupun 5 sekarang 10 gitu kan. Dan itu anak ketiga itu kan lahirnya tahun 2015, itu emang udah konsumsi Super Green Food dari sejak hamil gitu Ya. sampai sekarang gitu. Yang anak yang terakhir juga sama, itu konsumsi selalu Super Green Food. Generasi Super Sampai Green Food namanya. iya. Oke, terima kasih Bu Dwi untuk testimoninya yang jelas sekali dari anak ketiga, keempat, kelima ya Bu ya. Begitu Pak Jarot dan Bu Aci, mungkin buat teman-teman yang lain ini memang saya melihat kembangannya dari anak-anaknya Bu Dwi itu keren-keren semua. Baik, terima kasih. Ya, Silakan Pak Jarot. lagi. Ya. Apakah SGF dan omega 3 bisa diminum bersamaan setelah atau sesudah makan? Sebenarnya seperti tadi sudah dijelaskan ya Bu, kalau omega 3 itu memang lebih baik diminum pada saat makan atau setelah makan. Sedangkan untuk yang Super Green Food lebih baik diminum ada selang waktunya, misalnya minimal 1 jam seperti itu Bu. Gitu. Ya. Oke, terus apakah SGF tidak membuat jadi gemuk karena membuat selera makan naik? Tergantung dari cara makannya Ibu. Jadi kalau misalkan cara makannya diminum 1 jam sebelum makan, itu bisa membantu untuk supaya berat badan tidak kegemukan. Jadi berat badannya tetap stabil. Kemudian kalau misalkan anak tadi pengen gemuk gitu ya, pengen bertambah berat badannya, diminum 2 jam setelah makan seperti itu. Terus kemudian juga tadi seperti sudah kita informasikan bahwa di SGF itu ada yang namanya GLA. Jadi GLA itu dia bisa membantu untuk mengkontrol sebenarnya berat badan seperti itu, begitu. Dan kemudian juga ada beberapa juga yang dia sangat membantu untuk memperbaiki kondisi pencernaan. Jadi memancing makanan untuk bakteri baik sehingga berat badan itu jadi cenderung lebih stabil, begitu. Anak 9 tahun dosisnya berapa? Atau kalau mungkin sekalian aja umur demi umur gitu ya. Oh iya, jadi kalau misalnya kita masih yang mulai dari 8 bulan sampai 1 tahun, kita bisa cukup sehari 1 atau 2 tablet, kemudian sekitar 1 sampai 5, bisa 2 atau 3, kemudian usia anak sekolah ya, anak sekolah SD misalnya 6 sampai 12 bisa 5 tablet, kemudian remaja itu sebenarnya sudah mulai bisa dosis dewasa minimal 5, kemudian maksimalnya 10 seperti itu, Bu. Bisa dibagi 2. Ya. Sebenarnya Bu Aci itu bisa lebih ya Bu ya. Saya lihat itu kayak Kalau ini misalnya kondisinya minum lagi 10 nggak tablet enak itu. badan, Tapi mungkin jadi ya kebanyakan. Apa iya. ada pengaruh nggak kebanyakan Bu? Nggak ada pengaruh. Sebenarnya enggak sih, bahkan dalam Nggak ada overdosis kan? enggak. Dalam satu penelitian kalau ada alga atau chlorella itu dikonsumsi untuk anak yang misalkan kasusnya dia stunting misalnya seperti itu, atau misalkan kurang gizi berat, dia bisa 1 hari itu disetarakan dengan tablet ya, itu bisa sehari boleh sampai 20 atau 30 tablet 1 hari. Kalau anak itu mengalami yang namanya dia kurang gizi berat seperti itu,
gitu. Kalau kelebihan nggak ada istilah kelebihan ya Bu ya? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi ibu-ibu mungkin nggak usah khawatir. Sebenarnya tadi itu supaya memang secukupnya segitu. Kalau mau lebih boleh Ya, lebih terutama banyak kalau misalkan belinya, memang jadi dia nanti lebih sering belinya gitu. untuk apa namanya, untuk mengejar apa dari sisi perkembangan otak atau perkembangan fisik kalau misalkan dia perkembangan fisiknya lambat gitu. Ya. Tadi Ya, kayak seperti sebelum Pak Jos terangin cara belinya, mungkin dari saya, kalau misalnya anak minum SGF, terus nafsu makannya dari naik. Nah, supaya nggak gemuk, gimana? Gemuk kan karbohidrat. Jadi ketika dia nafsunya naik, suruh aja makan sayur atau protein, nanti otot naik. Nah, simpen otot buat masa tua. Ototnya banyak kan keren ya, bahkan perempuan pun nggak apa-apa, ototnya keren kuat, jangan lemaknya yang banyak. Jadi begitu ada nafsu Kalau pakai banyak makan, nanti gedenya jadi obesitas ya Pak. ya, jadi nafsu Terus makannya tuh diambil diarahkan makan sehat, nggak akan ya otot naik mah bagus, keren gitu. Iya. Ya, silakan Pak Jos, ini mungkin untuk apa cara beli. Oke, kalau cara beli itu tadi sudah saya sampaikan, tinggal ada paket-paketnya tadi saya sudah sampaikan juga untuk paket KK Life Force, kemudian SGF dan Omega. Saya ulangi aja, mungkin saya mundur sedikit. Ya. Nah, kalau ada yang pertanyaan lagi silahkan, kalau enggak ini sebagai penutup menekankan lagi ya. Ya, kalau untuk Super Green Food dengan Omega 3 harganya Rp320.000. Satu botol Super Green Food 150 tablet dan satu botol Omega 3 isi 30 gel ya, Rp320.000. Harusnya 380, spesial harga jadi paket hemat 320.000. Silakan menghubungi pengundang Anda ya. Untuk yang diundang oleh siapa, silakan menghubungi pengundang Anda. Kalau oleh Pak Jarod ke Pak Jarod, kalau oleh dari yang lain silakan menghubungi para pengundang Anda untuk mendapatkan produk ini ya. Lalu nanti, oh Pak, saya mau butuh kayak tadi Bu Dwi, saya mau butuh Super Green Food yang botol besar. Ada lagi kemasan yang 600 tablet, karena tadi anaknya Bu Dwi 5 orang semua minum Super Green Food. Jadi kalau 1 bulan nggak cukup Pak Jarod pakai yang 150 tablet, harus pakai yang nggak cukup pula katanya yang 600 tablet, karena Bapak Ibunya juga minum. Jadi Bapak Ibu nanti ada paket hemat lagi yang isinya 750 tablet untuk Super Green Food ya. Jadi makanya saya bilang lebih baik Bapak Ibu akan juga baiknya jadi member KK supaya bisa mendapatkan harga-harga spesial. Nah, kalau untuk menjadi member KK, Bapak Ibu bisa mengambil paket yang bagi yang belum jadi member KK bisa mengambil KK Life Force. Nah, KK Life Force ini yang untuk anti radiasi dengan harga 1,3 sudah bisa mendapatkan 1 KK Life Force, atau kalau mau 2 KK Life Force, anaknya ada 2 nih, mau dipakai untuk 2 anak, silakan ambilnya 2.150.000, sudah free menjadi member KK dan bisa mendapatkan juga nanti paket-paket hemat, mau beli Super Green Food, mau beli Omega 3 yang 3 botol, mau beli Super Green Food yang 750 tablet, itu semua harganya diskon sampai 40% Bapak Ibu dengan menjadi member KK. Jadi bagi yang belum menjadi member KK, silakan ambil paket membernya yang KK Life Force ini ya. Lalu hubungilah pengundang Anda untuk bisa nanti transaksinya apakah online atau offline, silakan nanti untuk bisa diproses. Demikian Pak Jarod. Oke, ya, jadi teman-teman hubungin pengundangnya karena kita dari berbagai komunitas ya. Ikut Zoom ini siapa yang ngundang, karena ada yang dibagiin link-linknya. Nah itu dia biasanya yang mengundang itu seorang reseller dari KK Indonesia. Apotek PS itu salah satu reseller, tapi kayak jadi kelompok. Akhirnya di Apotek PS sendiri punya reseller lagi dengan branding Apotek PAS Solo, Apotek PAS Medan, Apotek PAS Batam, ada ratusan ya kota. Terus ini sama dari grup KK Indonesia ya. Oke, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, pesan penutup deh nih. Kalau udah lihat udah nggak ada pertanyaan lagi, pesan penutup mungkin dari Bu Aci. Jadi kalau untuk beberapa tipe pengasuhan, salah satunya adalah dengan pemenuhan gizi yang diharapkan nanti ketika 1000 hari pertama pemenuhan gizinya optimal, diharapkan nanti ketika dia remaja, kemudian ketika dewasa itu perkembangan syarafnya tetap bagus, kemudian pada kasus tertentu dia akan juga terhindar dari beberapa penyakit yang berbahaya seperti itu. Jadi jangan lupa selain pemenuhan gizi berupa makanan, boleh ditambahkan juga dengan pemenuhan suplementasi supaya lebih lengkap lagi, begitu. Oke, pesan penutup dari Pak Jos. Ya, untuk anak sehat dan cerdas tentunya Bapak Ibu tadi ya kita akan belajar banyak dari Pak Jarod untuk parentingnya, tapi untuk nutrisi dalam tadi kesehatan fisik yang tadi saya sudah sampaikan, pentingkan nutrisi dan juga tadi
kendalikan gadgetnya, Bapak Ibu. Itu saja, karena memang saat ini sudah eranya, tapi kita harus antisipasi dari sekarang, dari pola asuh kita juga. Semoga semua bermanfaat. Thank you. Oke, terima kasih Pak Jos, terima kasih Bu Aci ya, teman-teman. Dari saya nggak ada tambahan lagi, tapi yang pasti atau pengumuman besok pagi saya jam 5 pagi harus ke airport, jadi besok pagi juga nggak ada olah nafas. Saya besok jam 7 udah terbang ke Makassar. Saya akan ada di KK Makassar jam 12 siang. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya 8 orang yang udah janjian mau ke sana ya. Oke, untuk program parenting sekali lagi kita sudah ada WA group dan tidak lihat anggotanya udah 800 lebih, jadi yang ikut hanya sedikit, tapi nanti 26 sesi yang saya bilang itu yang ngajar saya, lalu ada Dr. Herianti Satyadi, pendiri I Love My Psychologist, Ibu Krisna Dewi, itu sudah berupa rekaman, tapi nanti kita akan ada sebulan sekali yang kembali Zoom seperti ini dengan saya lebih banyak ke pengasuhan ya, mengenai pengasuhan ayah, pengasuhan ibu, keseimbangan otak dan sebagainya. Saya bisa berbagi apa yang kita pernah lakukan dan memang terus juga ya, kita masih dengan saya mengelola sekolah Happy Holy Kid yang sekarang ada 66 cabang se-Indonesia ini, ya mau nggak mau memang terus mengenai parenting itu ya di-update terus karena memang kebutuhan dari waktu ke waktu ya. Oke, selamat malam, sampai jumpa di lain Zoom. Terima kasih. Thank you semuanya. Tuh, mari Bu Aci, Pak Jos, teman-teman semuanya. Terima kasih. Mari.